Oke, selamat malam Pak Tris. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang akan membahas topik mengenai distribusi binomial. Ini adalah anggota-anggota kelompok kami. Oke, jadi pertama saya akan membahas tentang definisi dari distribusi binomial. Jadi distribusi binomial ini adalah suatu distribusi probabilitas diskret yang digunakan untuk menggambarkan jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan ya atau tidak, atau bisa dibilang berhasil atau gagal. Jadi distribusi ini seringkali diterapkan pada situasi di mana kita melakukan serangkaian percobaan independen dan setiap percobaannya itu hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal. Bisa kita bayangkan tuh misalnya ketika kita melempar koin sebanyak 5 kali, setiap kali melempar itu kemungkinan kan kita mendapatkan hasil yaitu muka, kalau enggak ya angka. Jadi distribusi binomial ini akan memberi kita probabilitas untuk mendapatkan sejumlah keberhasilan tertentu dari jumlah total percobaan. Dan distribusi ini tuh biasanya juga dikenal sebagai distribusi Bernoulli ketika hanya ada satu percobaan, yaitu n sama dengan 1. Karena distribusi ini tuh muncul dari percobaan tunggal dengan dua kemungkinan hasil. Slide selanjutnya. Ya. Distribusi binomial itu sering digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan dalam sampel N dari populasi N. Jadi ketika N jauh lebih besar daripada N, distribusi binomial itu merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Contoh umum penggunaan distribusi binomial ini adalah dalam menghitung peluang sukses dalam uji signifikansi statistik. Jadi ketika kita berbicara tentang distribusi binomial, kita itu sedang mencoba memahami dan memodelkan probabilitas sejumlah keberhasilan tertentu dalam serangkaian percobaan ya atau tidak yang independen dengan probabilitas keberhasilan yang tetap. Oke, demikian saja dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama yaitu hanya memiliki dua hasil yang mungkin terjadi dalam sebuah percobaan dari satu eksperimen. Seperti contohnya itu pada pertanyaan benar atau salah. Nah, itu hasil-hasilnya itu tidak terikat satu sama lain, di mana artinya itu jawaban untuk sebuah pertanyaan itu benar atau salah itu tidak mungkin sekaligus benar dan salah. Terus yang kedua ada variabel acak merupakan hasil dari perhitungannya. Artinya kita menghitung jumlah kejadian sukses dari sejumlah percobaan. Contohnya itu pada saat kita melempar koin. Nah, kan di koin itu kan ada dua sisi. Yang pertama itu ada Garuda, terus yang satunya lagi ada angka bunga itu kan. Nah, jika kita melempar sebanyak 5 kali, kita bisa menghitung jumlah Garuda yang muncul atau enggak angka dari bunga yang muncul itu. Terus yang ketiga ada probabilitas dari suatu kejadian untuk sukses tetap sama meskipun percobaannya diulang beberapa kali. Seperti contohnya itu probabilitas jika Anda akan menebak pertanyaan benar atau salah pertama dengan benar adalah setengah. Nah, terus pada jika Anda menebak pertanyaan kedua itu dengan benar juga, itu bakalan setengah. Begitupun yang ketiga, jika Anda menebak probabilitas sukses pada percobaan ketiga itu juga setengah dan seterusnya. Terus yang terakhir, setiap percobaan saling bebas dari percobaan yang lain. Artinya tidak ada pola pada percobaan-percobaan itu. Hasil dari sebuah percobaan itu tidak mempengaruhi hasil dari percobaan yang lain. Sekian selanjutnya. Oke, di sini saya bakal jelasin tentang rumus distribusi binomial. Rumus distribusi binomial sendiri bisa dituliskan seperti pada yang di PPT, PX sama dengan PX, P pangkat X, Q pangkat N min X, yang dimana X merupakan variabel yang bisa berjumlah 1, 2, atau N. Untuk X sendiri merupakan banyak peristiwa sukses
Untuk P, probabilitas peristiwa sukses. N, banyaknya percobaan. Dan Q, probabilitas peristiwa gagal. Di dalam rumus ini sendiri terdapat rumus yang dimana yang NX itu merupakan rumus kombinasi yang kalau kita SMA bisa kita ketik kayak 5C3 gitu. Jadi ya udah seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah distribusi normal sebagai pendekatan distribusi binomial. Nilai-nilai untuk eksperimen atau percobaan binomial dapat diperoleh dengan rumus fungsi kepadatan peluang untuk distribusi binomial, tetapi untuk N cukup besar, maka nilai peluang tersebut dapat dicari dengan pendekatan distribusi normal, di mana mean sama dengan N dikalikan P, dan standar deviasi kuadrat sama dengan N dikalikan P dikalikan Q. Baik, karena variabel random binomial merupakan variabel acak diskrit, sedangkan distribusi normal merupakan variabel acak kontinu, maka peluang X sama dengan B adalah peluang X memiliki batas bawah B minus 0,5 dan memiliki batas atas B plus 0,5, sehingga dapat diintegralkan mana batas atasnya B plus 0,5 dan batas bawahnya B min 0,5. Memiliki batas atas B plus 0,5. Oke, selanjutnya adalah perbandingan dengan distribusi lainnya. Distribusi binomial digunakan ketika memiliki percobaan berulang yang menghasilkan dua hasil yang mungkin, yaitu sukses atau gagal. Dan hasil setiap percobaan adalah independen. Hal ini dapat merupakan distribusi yang tepat untuk menghitung probabilitas jumlah sukses dalam sejumlah percobaan tertentu, seperti jumlah kepala dalam serangkaian lemparan koin atau jumlah jawaban benar dalam ujian pilihan ganda. Nah, distribusi normal ini atau disebut Gaussian digunakan untuk menggambarkan data numerik yang memiliki sebaran yang simetris dan terus-menerus, dan distribusi ini memiliki bentuk seperti lonceng yang khas dan sering terdapat data seperti tinggi badan manusia atau skor IQ dapat diaproksimasi dengan baik oleh distribusi normal. Hal ini dapat membantu untuk menghitung probabilitas berbagai nilai dalam populasi yang mengikuti distribusi tersebut. Nah, dengan distribusi Poisson berguna ketika kita ingin menggambarkan jumlah peristiwa jarang dalam suatu jangka waktu tertentu, yang merupakan distribusi tepat untuk menghitung jumlah berapa kali suatu peristiwa langka terjadi dalam periode waktu, seperti jumlah panggilan ke pusat panggilan dalam 1 jam atau jumlah kecelakaan lalu lintas dalam sehari. Nah, perbedaan antara ketiganya terletak pada jenis data yang mereka gambarkan dan karakteristik eksperimen sesuai dengan distribusi tersebut. Distribusi binomial ini merupakan hasil eksperimen berulang dengan hasil, dan distribusi normal merupakan data numerik simetris, dan distribusi Poisson merupakan frekuensi peristiwa langka. Selanjutnya, Oke, sekarang saya akan menjelaskan contoh soalnya.
Oke, maaf. Sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Contoh soalnya itu, suatu survei menunjukkan bahwa hanya 70% dari mahasiswa yang disurvei tidak menyetujui pencalonan Ogah sebagai presiden mahasiswa. Bila kemudian diambil secara acak 12 mahasiswa, berapa peluang bahwa banyaknya yang tidak setuju Ogah menjadi presiden mahasiswa sebanyak A, tidak kurang dari 8 orang, dan B, semuanya setuju. Nah, kalau misalnya kita lihat dari contoh soal ini, kita bisa menarik dulu diketahuinya apa aja. Di sini dibaca menunjukkan bahwa hanya 70% dari mahasiswa. Berarti hanya 70% dari mahasiswa yang disurvei tidak menyetujui pencalonan. Kalau misalnya kita lihat lagi dari rumus distribusi binomial, yaitu Px sama dengan P pangkat X dengan Q pangkat N min X dikali dengan C P N min X. Nah, P ini adalah, kalau misalnya dilihat dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, adalah probabilitas kejadian yang sukses gitu. Nah, namun di soal ini itu yang dikatakan kejadian yang sukses itu adalah mahasiswa yang tidak menyetujui pencalonan Ogah sebagai presiden mahasiswa. Berarti P-nya itu sebesar 70% atau sebesar 0,7. Nah, kemudian Q-nya berapa? Q itu sama dengan 1 dikurangin P, atau sama dengan kayak 1 dikurangin 0,7. Jadinya 0,3. Nah, kemudian C ini apa? C ini adalah, kalau misalnya ingat pas masih SMA itu, adalah rumus kombinasi. Yang rumusnya itu N min X itu sama dengan N kuadrat per N min X, N faktorial per N min X faktorial kali dengan X faktorial. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus gitu. Yang A yang ditanya tidak kurang dari 8 orang. Berarti kalau misalnya tidak kurang dari 8 orang, berarti yang menyetujui itu berarti 8 ke atas gitu. 8-nya termasuk karena dia bilang tidak kurang dari 8. Nah, berarti kita masukkan aja ke sini. Kalau misalnya berarti X-nya itu lebih besar sama dengan 8 ya. Nah, kemudian kita cari yang pertama, Px sama dengan 8. Itu sama dengan tadi P-nya itu adalah 0,7. Pangkatnya itu pangkat N. N itu kan ini, lihat dari sini. Nah, berarti 8. Kemudian 0,3 itu Q-nya, pangkat N min X. Nah, N-nya itu ada berapa? Lihat dari sini, diambil secara acak 12 mahasiswa. Berarti N-nya itu 12. Kemudian X-nya itu 8. Berarti 12 kurang 8, 4. Kemudian kita masukkan saja di sini rumus kombinasi dari 8 dan 4 itu. Ya ini saya tidak perlu jabarkan, karena bisa hitung sendiri sesuai dengan rumus yang sudah saya tulis di halaman sebelumnya. Itu sama dengan 0,231. Kemudian yang X sama dengan 9, karena bilangnya tidak kurang dari 8 orang. Berarti ini adalah 0,7 pangkat 9 dikali dengan 0,3 pangkat 12 kurang 9, 3. Ini 9C3. Yaitu sebesar 0,239. Kemudian yang X-nya itu sebesar 10. Angkatnya saja. Ini X-nya sebesar 10, kemudian 0,3, 12 kurang 10 sama dengan 2, kombinasi dari 10 dan 2. Ini kalau bisa dihitung mendapatkan hasil 0,167. Kemudian yang 11. Ini 0,7 pangkat 11, 0,3 pangkat 1, 11
C1. Kalau bisa dihitung mendapatkan hasil 0,071. Kemudian X-nya sama dengan 12, yaitu 0,7 pangkat 12 dan 0,3 pangkat 0. Karena kan ini kan udah 12 ya, terus X-nya juga 12 gitu. Berarti N min X 12 kurang 12 sama dengan 0. Dengan 12 C0. Ini dapat sekitar 0,013 gitu. Kemudian berarti di sini kan yang ditanya itu peluang banyaknya yang tidak setuju agar menjadi presiden yang tidak kurang dari 8 orang. Nah, berarti kalau misalnya ditanya tidak kurang dari 8 orang, berarti tinggal dijumlahkan saja. Yang itu sama dengan yang ini semua ditambahkan ke sini, jadinya sebesar 0,721. Kemudian yang selanjutnya yang ditanyakan adalah apabila yang semuanya setuju gitu. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Kalau misalnya kita lihat dari sini semuanya setuju, kan tadi sebelumnya saya katakan yang di sini itu yang dianggap sebagai kejadian yang sukses itu adalah kejadian apabila mahasiswa yang disurvei itu tidak menyetujui pencalonan gitu. Sedangkan yang dikatakan di sini adalah yang di B adalah semuanya setuju. Berarti nilai X-nya itu sebesar 0. Karena ya tadi itu kan apa ya? Kejadian yang sukses itu pada soal ini adalah kejadian apabila mahasiswa yang di survei itu tidak menyetujui. Sedangkan yang ditanya adalah menyetujui. Berarti X-nya sama dengan 0. Kemudian masukkan aja ke dalam rumus, jadinya ini 0,7 pangkat 0 dikali 0,3 pangkat X-nya 12, X-nya 12, iya 12 dikurang 0, 12. Kemudian C dari 12 dan 0. Yang ini akan mendapatkan hasil sekitar 0,00005314. Jadi dapat dikatakan peluang untuk apabila semuanya setuju kalau misalnya Ogah menjadi presiden mahasiswa itu sebesar segini gitu, atau kecil sekali kemungkinannya. Ya, itu untuk penjelasan mengenai contoh soal. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke teman saya. Baik, untuk kesimpulan, yaitu model probabilitas yang disebut distribusi binomial digunakan untuk menghitung peluang sukses atau kegagalan dari percobaan berulang yang saling independen dengan jumlah tetap dari percobaan tersebut. Jadi dalam memodelkan berbagai fenomena di berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu alam hingga ilmu sosial, distribusi binomial juga menawarkan pendekatan yang berguna. Dengan menggunakan distribusi ini, kita dapat mengestimasi kemungkinan kejadian dalam situasi yang melibatkan dua hasil yang sangat saling eksklusif, seperti ya atau tidak, sukses atau kegagalan, dan sebagainya. Ini memungkinkan kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang variasi dalam hasil percobaan. Dalam skenario di mana percobaan berulang dilakukan dengan parameter yang jelas, distribusi binomial memberikan kerangka kerja matematis yang kuat untuk memahami dan menghitung peluang keberhasilan atau kegagalan. Dengan memahami distribusi ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik lagi karena kita lebih memahami resiko, peluang, dan variabilitas yang terlibat dalam hasil percobaan. Selain itu, ini memberikan dasar yang sangat penting untuk pembuatan model statistik yang lebih kompleks dan aplikasinya di berbagai bidang. Jadi untuk kesimpulannya adalah bahwa distribusi binomial memungkinkan kita untuk memprediksi kemungkinan kejadian tertentu dalam rangkaian percobaan berulang dan membantu kita memahami pola distribusi hasil percobaan.
Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.